Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Desari akan melakukan penyuluhan yaitu peran gender. Peran gender yang pertama, peran produktif merupakan peran yang dilakukan oleh seorang menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Sering disebut peran sektor publik. Dan yang kedua yaitu peran reproduktif, merupakan peran yang dijalankan oleh seorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga yang sering disebut peran sektor domestik. Dan yang ketiga, peran sosial, yang merupakan peran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang ditentukan secara sosial. Gender berhubungan dengan persepsi dan pemikiran serta tindakan yang diharapkan sebagai perempuan dan laki-laki yang dibentuk di masyarakat bukan karena biologis. Permasalahan gender yang pertama yaitu pemiskinan perempuan. Pemiskinan perempuan terhadap salah satu jenis kelamin karena gender. Dalam hal ini perempuan lebih banyak menjadi korban. Contohnya, program revolusi hijau di Jawa telah menggeser teknik memanen dengan menggunakan ani-ani sebagai alat pemanen padi yang sudah melekat dan digunakan oleh perempuan dengan sabit. Marginalisasi perempuan bisa bersumber dari pemerintah, tafsir agama, tradisi, dan bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Dan yang kedua yaitu subordination, yaitu perempuan sebagai kaum kedua setelah laki-laki karena adanya anggapan bahwa perempuan irasional dalam berpikir, tidak bisa terampil sebagai pengambil keputusan atau pemimpin. Contohnya, dahulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena akhirnya akan ke dapur juga. Dan yang ketiga, gender dan stereotip, yaitu pembelaan pada kaum perempuan. Dalam hal ini sangatlah merugikan kaum perempuan. Contohnya, bila perempuan bersolek mencari perhatian kaum lelaki, sehingga jika ada seseorang yang diperkosa, maka yang disalahkan adalah perempuan tersebut. Dan yang keempat adalah gender dan kekerasan atau violence, adalah suatu serangan baik terhadap fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Contohnya, ketidakrelaan ini seringkali tidak nampak karena berbagai faktor seperti ketakutan, malu, terpaksa karena ekonomi, sosial maupun budaya. Penyiksaan terhadap kelamin seperti penyunting alat kelamin perempuan dengan tujuan untuk mengontrol perempuan, kekerasan dalam bentuk pelacuran. Yang selanjutnya, pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan kepada siapa saja, baik di tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor, dan sebagainya. Itulah tadi penyuluhan yang saya sempat berikan. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.